Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku sekalian, santri Darussalam Autoringgal? Pasti sekarang lagi bahagia banget, lagi liburan, kumpul bareng dengan keluarga, kumpul bareng dengan bapak dengan ibu, itu luar biasa. Setelah kemarin di Pondok Ngaji Pasaran, full kegiatan dari mulai awal Ramadan sampai tanggal 22. Sekarang di seminggu terakhir kalian kumpul bareng dengan keluarga, dengan orang tua. Pasti dengan suasana yang indah, suasana yang bahagia. Dan pasti kangen dengan Ustadz Alvin ya, dengan saya ya. Itu pasti ya kan, pede banget. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang warna yang saya temukan di Pondok Pesantren Darussalam Autoringgal, terutamanya mendapati Ramadan itu dengan ngaji pasaran bareng dengan kalian, kemudian kegiatan-kegiatan Ramadan bareng dengan kalian. Saya akan menceritakan itu di video kali ini bersama, tentunya bukan sendirian, bersama Ustadz Alvin Eka Saputra. Kita sambut. Insyaallah. Insyaallah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Kesini lagi boleh ya kan. Ini Ramadan saya juga ya. Untuk Akhirul Kiram dan Alvin Eka Saputra, saya mohon maaf ya kan dengan hati yang paling mendalam karena banyak kesalahan ucapan dan lain sebagainya, saya minta maaf. Sama-sama Ustaz, saya juga barangkali ya kan selama bukan Ramadan juga. Kesini lagi Tad. Selama apa sih namanya? Selama berdampingan dengan jenengan lah. Barangkali banyak manusia salah, begitulah ya. Diperbolehkan untuk salah agar belajar dari kesalahan. Sekarang temanya, kesini lagi sedikit lagi. Sekarang temanya kita akan berbicara atau akan ya menyampaikan kepada para penonton video ini tentang apa yang kita temukan di Ramadan di Darussalam Autoringgal begitu. Untuk pandangan pribadi bagaimana? Kegiatannya dari mulai pagi, ngajar apa, kelas berapa pagi dulu. Halo kucing. Bentar ya. Oke, nggak apa-apa, tetap saja jangan di ini. Oke, Ustadz Alvin Eka Saputra, coba pagi di kelas berapa, ngajar kitab apa, silakan diceritakan saja. Alhamdulillah, ini yang pertama ya tadi. Oke. Saya itu di Darussalam merasa sangat amat bahagia. Yang pertama karena pasti ada saudara saya ya kan, Ustadz Rizky Asfianuddin yang membantu membantu perkembangan saya khususnya pun dalam perkembangan dakwah Ustadz. Maksudnya dalam perkembangan mengajar ya. Jadi saya itu banyak sekali terinspirasi oleh panjenengannya pun. Alhamdulillah, amin. Terus yang kedua, ini adalah momen Ramadan pertama Ustadz. Saya itu bisa kemudian ngaji bareng santri. Masya Allah, pertama perdana ya. Pertama dan perdana, dan ya Allah rasanya Ustadz itu benar-benar bahagia yang luar biasa. Bahkan kemarin anak-anak pada pulang itu saya sedih Ustadz. Sedih banget, apa sedih tok ya? Ya sedih banget kan. Ya tadinya pagi-pagi ngaji kitab Hikayatus Sholihin kelas 3 ya. Kelas 3. Sore-sorenya ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai santri dan Bahasim Ustadz. Insyaallah saya kepingin dapat dari santri dan Bahasim. Luar biasa Ustadz kitabnya Ustadz dalam membahas sunnah, bid'ah, terus bangsa urafat dan lain sebagainya, terus ajaran-ajaran sesat dan lain sebagainya lah. Nah terus sebelum maghrib ada kitab Dibai, itu nikmat luar biasa ya. Dan hatam kitabnya itu. Alhamdulillah hatam. Apalagi membahas tentang Kanjeng Nabi ya Ustadz, kemuliaan Kanjeng Nabi. Ditambah saya suka sholawat Ustadz, biasa baca kitab Dibai, akhirnya bisa dikaji bareng-bareng santri itu ya. Biar saya juga tahu, santri juga, oh ternyata ini loh isi kitab Dibai. Artinya begini, maknanya begitu kan lah ya. Terus habis isanya Ustadz saya ngaji kitab, ya Allah masih berhubungan dengan Kanjeng Nabi, Khoso Isun Nabi. Masya Allah, di kelas 2 itu. Kelas 2. Hatam juga ya. Hatam juga alhamdulillah. Keistimewaan Nabi, mujizat Kanjeng Nabi. Ditambah lagi ada ngaji sebelum asar, ngaji kitab Hikayatul Ramadan. Insyaallah. Lanjutkan gimana Ustaz? Kalau saya pagi tadi, kalau Ustadz Alvin Eka Saputra di kelas 3 mengajar kitab Risalah sebagai pembentengan diri agar tidak terjebak dari perkara bid'ah, dan agar kemudian bisa mengkanter, bahasa kasarnya seperti itu, orang-orang yang kadang tidak suka dengan kita begitu kan. Kami pun juga mengaji kitab itu di anak-anak kelas 1. Adiknya kitab Risalah, kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu juga hatam alhamdulillah. Sama-sama Ahlussunnah ya. Betul.
kita harus bangga punya santri yang kemudian semangat dalam ngaji juga kan. Betul. Saya melihat ekspresi anak-anak kelas 3, kelas 2, kelas itu semuanya itu benar-benar bersemangat ketika Ramadan, begitu kan. Lah, walaupun pagi hari Ustadz, saya ngaji kitab Hujjatul Sunnah wal Jamaah, mereka dengan ekspresi yang sangat senang, yang sangat greget, dengan kemudian nyuwun sewu tudingan-tudingan kelompok minhum yang seringkali mengatakan kita bid'ah begitu. Sedikit kemudian pembahasan yang dibahas oleh Syekh Ali Maksum dalam kitab Hujjatul Sunnah wal Jamaah itu mengenai tarawih ya kan 8 rakaat atau 20 rakaat. Kemudian masalah tentang qobliyah dan ba'diyah Jumat. Kemudian masalah tentang tawasul itu dikupas secara detail juga dalam banyak dalil yang kemudian disajikan. Itu teman-teman kelas 1 itu benar-benar sangat ekspresif, sangat-sangat merespon banget begitu. Itu untuk yang pagi. Untuk yang sore kitab Asrarus Saum itu hatam di kelas anak-anak kelas 2 cuman waktu 5 hari 5 pertemuan. Itu karena ngafsainya juga lumayan agak cepat begitu kan. Aduh, lambat. Dari yang luar biasa lagi di anak-anak yang malam itu anak-anak kelas 3 itu ngaji kita Fawaidu fi Nikah. Itu mereka sangat luar biasa, ekspresif sampai ngorong-ngorong lah ya. Karena ada nikah-nikahnya. Anak nikah-nikah nanti mereka dijelaskan apa itu aljub, al-anat, kemudian baros, kemudian juga mereka benar-benar dibekali pembekalan seputar pernikahan. Apalagi kelas 3 kan. Apalagi panjenengannya pun juga mau nikah. Memang kita wajib dikaji. Ya Allah ya Rabbi. Juga memang membentengi mereka ya Ustaz ya. Karena kelas 3 kan barangkali lulus ada yang mau nikah langsung atau mau lamaran, jadi harus dibekali dengan ilmu pernikahan ya Ustaz. Pernikahan betul sekali. Karena banyak Ustaz nyata pernikahan di sini bukan di sini khususnya di Indonesia mungkin ya Ustaz ya. Ada yang menikah tapi jatuhnya kayak zina Ustaz. Jadi misalnya ada anak yang maaf walinya biasanya nggak ada. Oh iya janjian aja terus. Nah, terus apalagi yang sebelum nikah Ustaz ada kayak riwayat, ada acara apalah. Itu mungkin yang harus kita tekankan lagi bahwa di Islam itu ya tidak mengenal istilah-istilah seperti itu. Iya, nggak boleh kemudian dikaitkan dengan Islam, dengan syariat begitu ya, karena emang bukan bagian daripada syariat kalau yang seperti itu. Nah terus saya benar-benar ini untuk masalah ini ya, kita kan berarti dari mulai awal sampai tanggal 22 sampai sekarang bahkan itu kan santri putri Masya Allah menyediakan apa, mereka masak begitu kan, disediakan yayasan, kemudian dieksekusi begitu kan sama santri putri, baik untuk buka puasa maupun ketika untuk sahur. Ini luar biasa, dikirim oleh mereka kan. Masya Allah, apalagi nuansa kalau mau berbuka puasa di sini semua santri. Haji. Tadi ada Bu Haji, Masya Allah beliau Haji Sumarti, ketua yayasan, luar biasa gitu. Jadi nuansa sebelum maghrib ini santri putri di sini kumpul membawa makanan buka, membawa takjil dan lain sebagainya. Itu benar nuansa yang indah sekali ya. Masya Allah banget. Terus nuansa apa lagi Tat? Nuansa birrul walidain gimana Ustaz? Birrul walidain itu kebanyakan sering banget pada nangis. Itu kalau saya boleh sebutkan di sana ya banyak lah ya, banyak banget yang pada nangis. Itu yang sering nangis ada Rita, tuh sering nangis banget, ada Dea, itu sering banget nangis, ada Sifda juga, itu banyak-banyak yang pada nangis karena memang ketika karena memang setiap penjelasan kita birrul walidain pasti disertakan cerita. Mungkin cerita ini yang buat mereka itu Masya Allah jadi kayak ikut terbawa suasana cerita, akhirnya mereka sampai nangis. Dan banyak kok yang sampai kemudian sepertinya tidak kapok bahkan nagih di pengajian birrul walidain. Lah pengajian kita birrul walidain Insya Allah akan menjadi kitab yang wajib kitab yang paten setiap tahun di pondok ini ketika menjelang buka berpuasa. Ini sebagai kitab, kemudian kitab kenang-kenangan saya dengan anak-anak kelas 3 Al-Murtadho. Jadi ketika saya buka kitab itu yang teringat itu wajah-wajahnya anak-anak kelas akhir begitu. Yang ngaji. Kemarin karena kemarin yang ngaji memang kalau yang putri luar biasa banyak, kalau yang putra ya hanya beberapa anak saja itu yang memang sangat disayangkan seperti karena itu. Sunnah juga ya. Karena sunnah kami menyunahkan memang kita gitu. Nah, sepenting apa sih Ustaz ngaji birrul walidain itu? Masya Allah. Sekarang itu kan banyak sekali yang namanya anak kurang takdim, kurang hormat kepada kedua orang tua. Nah, dalam kitab birrul walidain dijelaskan bahwa yang namanya birrul walidain itu syariatun qadimatun, syariat yang terdahulu. Kalau yang namanya ibadah sholat mungkin hanya kanjeng Nabi Muhammad, ya kan. Kemudian kalau ibadah
haji juga ibadah baru. Tapi kalau yang namanya birrul walidain itu ibadah dari dulu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak dijumpai di masyarakat sekarang itu anak yang sangat enteng untuk mengeluarkan kata-kata yang menyayat hatinya orang tua, untuk suatu kepada orang tua. Lah kitab itu membimbing dan membina agar anak semakin untuk ya takdim, mahabbah, cinta kepada kedua orang tua, sekalipun orang tuanya fasik, sekalipun orang tuanya kafir begitu, harus kemudian tetap dimuliakan begitu. Jadi antara taat dengan kemudian takdim itu dua hal yang berbeda. Makanya Ustadz ya, sekarang itu ada anak yang kayaknya playing victim Ustadz, Iya, seolah-olah menyalahkan ya. orang tua terus. Nah, itu Ustadz, pentingnya ya sebagai orang tua ya juga harus kemudian memberikan haknya anak. Tapi kan anak juga ya kewajibannya adalah menghormati orang tua. Iya, playing victim sekarang itu ya. Jadi anak-anak itu apa ya, merasa dirinya itu tersakiti oleh orang tuanya Ustadz. Jadi mulai misalnya nggak diberikan uang jajan, alah saya broken home, jadi apalah dan sebagainya itu. Momen nambal Ustaz, tolong diceritakan. Kan ketika mau perpulangan kan ada nambal santri ya kan. Iklan dulu. Kayaknya kelas ini apa ya? Oh, jam bilang akan. Ya ini skip lah ya, bisa dipotong. Kan ketika mau perpulangan kan ada sesi nambal kitab begitu kan. Santri-santri yang kemudian kitabnya tidak penuh, bahkan banyak alfanya, itu nanti perpulangannya akan dipotong begitu kan. Tolong diceritakan bagaimana ya teman-teman sendiri pada nambal, semangat apa dalam masalah nambal. Untuk nambal ya Ustadz ya, termasuk yang membuat momen yang membuat saya paling bahagia momen Kenapa? Karena betul-betul pondok itu seperti hidup gitu ya kan. Kalau kata kiai kita Ustadz ya, apalagi Abah Najib itu mengatakan bahwa pondok itu, santri itu bisa hidup karena dengan mutolaah. Dan nambal itu adalah bagian dari mutolaah Ustadz. Walaupun dia menjadikan nambal sebagai persyaratan pulang. Iya, proses tapi, mungkin nggak apa-apa lah ya. Kan mending gitu, Ustadz. Dan setiap malam kan sampai setengah 12 begitu kan. Luar biasa semangatnya Ustadz. Ngaji paling sampai jam setengah 10, jam 10, nambalnya sampai jam 12. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk santri-santri Darussalam. Ada yang nambal, ada yang setoran Imriti, ada yang setoran Alfi. Iya itu ya kan. Ya, jadi memang ada yang nambal, ada yang masih setoran ya sampai akhir Ramadan ya. Sampai akhir tanggal 22 begitu lah. Perpulangan. Iya. Walaupun pada akhirnya ada beberapa anak yang kemudian kitabnya kosong. Ya. Ya mungkin saking sibuknya Ustadz kegiatannya di komplek. Tapi nggak mau keluar komplek. Saat itu ya. Terus kegiatan ini One Day One Juz itu juga luar biasa. Kemarin ketika saya menyampaikan di awal agar anak-anak itu punya bacaan Quran, mereka banyak Ustadz, walaupun sebagian yang hatam, sebagian tidak, ya nggak apa-apa. Kata mereka akan menghatamkan di rumah, nggak apa-apa banget. Apalagi ya, luar biasa banget. Terus anak-anaknya ya untuk tahun ini jujur saja, untuk yang putra memang kalau untuk dekat di masjid yang pegang emik memang kelihatannya belum maksimal banget, masih hanya beberapa anak yang kemudian tampil di mik untuk tadarusan. Tapi saya punya harapan karena ini tahun perdana kita, jadi juga untuk evaluasi tahun depan mungkin akan dibagi untuk yang pegang miknya dan sebagainya seperti itu. Tapi Ustadz, ada santri putra yang hebat Ustadz. Ya, Bang. Santri putra itu pertama ada khutbah. Masya Allah, jangan dilupakan. Kultar ya, Kultum tarawih ya, kuliah tarawih. Jadi setiap habis tarawih itu santri putra semuanya kelas 3 dan sebagian daripada kelas 2 itu kebagiannya namanya kuliah tarawih. Masya Allah. Dan maksimalkah itu? Maksimal. Dan itu mungkin insya Allah saya juga baru melihat itu di sini. Tapi kayaknya iya tuh, jarang banget nyaman itu pondok-pondok yang ada kuliah tarawihnya. Di sini termasuk yang luar biasa. Ada kuliah tarawihnya dan maksimal ya dari awal sampai akhir kan. Mental mereka juga sangat luar biasa begitu. Dan yang paling penting adalah naik ke mimbarnya itu Ustaz. Bagaimana rasanya itu di depan santri putri yang belum tampil saja wis Masya Allah. Itu menjadi momen yang mungkin paling terkenang juga Ustaz. Jadi itu menjadi menjadi satu kenangan yang luar biasa. Coba ya Allah. Yang kedua imam Ustaz. Iya. Jadi di sini bukan cuma kita ya. Bukan cuma kita, ada kemudian anak-anak santri yang kebagian jatah. Siapa saja itu yang ada Mas Jauhar, Mas Sobri, Mas Randy, sama Mas Arto. Ya, itu anak-anak yang sunat Quran kemarin juga ya. Masya Allah. Untuk Bilal juga luar biasa ya. Bilal ya semuanya kebagian itu Ustaz. Bilal. Terus ada lagi doa Kamilin itu juga semuanya kebagian. Jadi itu sih yang menurut saya menjadi warna tersendiri di sini itu Ustaz. Jadi
bukan hanya kita yang berperan aktif, santri juga berperan aktif. Santri putri bagaimana masaknya, bagaimana mutolaahnya, bagaimana semangat ngajinya, santri putri dengan semangat kuliah tarawehnya, semangat bilali, semangat imami itu juga sangat amat luar biasa. Apalagi yang gugang sahur Ustadz, Mas Akmal itu ya setiap pagi itu, bahkan saking semangatnya Ustadz sampai jam 3 itu tariman. Itu saking semangatnya itu. Ya, jadi itu menjadi warna baru sih Ustadz menurut saya di sini itu ya. Saya pribadi juga sama. Dulu saya pernah juga berumat di pesantren yang tidak saya sebutkan namanya, tapi kalau mau kemudian membandingkan di sini lebih berwarna, lebih berwarna. Makanya Ustadz, saya ketika sebelum di sini itu saya 45 kilo, sekarang saya 60 kilo. Saking betahnya. Saking betahnya, saking nikmatnya. Jadi mundaknya sampai 15 kilo, 10 kilo lah, itu luar biasa banget. Nikmat luar biasa di sini. Bisa kenal Bu Vita. Bu Haji, Pak Guntur, ya kan, Pak Haji itu orang-orang yang sangat luar biasa yang senantiasa membimbing kami, kemudian memberikan ya warna kepada juga dunia kita ya kan, itu luar biasa. Sama satu lagi Ustadz, ada momen yang menurut saya paling indah Ustadz. Apa? Ya, semuanya indah, ini juga termasuk yang bagian paling indah adalah sholawatan Ustadz. Masya Allah, jadi Masya di Allah. sini ya, benar, ada sholawatan jangan malam dilupa. Jumat, walaupun Ramadan. Ya. Yang sepertinya di pondok-pondok yang lain itu rata-rata nggak ada Ustadz Nyuwun Sewu. Bahkan seakan-akan diliburkan sholawatnya. Di sini tidak. Di sini nggak libur, tetap habis raweh kita melaksanakan sholawatan. Kayak apa? Nuansanya kayak apa? Dibanding yang bukan Ramadan begitu. Di Mahalul Qiyamnya Ustadz itu kerasa banget vibes bagaimana anak-anak itu ada yang sedih, ada yang bahagia. Ustadz. Sedihnya karena apa? Sedihnya karena mungkin terlalu kaget, capek mungkin saja. Tapi kalau nikmat kan, nikmat itu habis buka puasa, habis taraweh, sholawatan. Bayangkan ya Allah ngajinya, bayangkan lah segala-galanya Ustaz lah. Sampai 10:30 ya? Sampai 10:30. Masya Allah. Nah, habis itu habis sholawatan ada yang lagi lanjut setoran, lanjut mutolaah. Itu semangatnya ya Allah yang menggebu-gebu. Bahkan Ustadz besoknya mereka masih ujian, masih ulangan Ustadz. Jadi sekolahnya tidak libur, pondoknya juga tidak libur. Sekarang luar biasa banget ya mereka itu ya. Kelas 3 ujian, kelas 1 dan 2 UTS. Apalah istilah sekarang itu namanya asesmen apa PTS. Iya Pak, ATS apa-apalah sekarang istilahnya. Apalagi ya momen Ramadan ya. Pasaran kitab ya Allah sebelum asar saya megang yang haulai masyaykhuna alhamdulillah hatam cerita luar biasa banget Pak Hasim tentang Gus Dur, tentang kemudian Syekh ya Hamid Pasuruan itu luar biasa. Soalnya darat ya Nah Ustaz, jangan megang kita apa ya Hikayatul Ramadan. Hikayatul Ramadan. Cerita tentang Ramadan. Sama ini Ustaz sih. Ini juga dengan banyaknya kita pasaran di tahun ini membuktikan bahwa kita adalah orang NU Ustaz, itu paling penting. Oh iya nih, orang NU. Terus kan dulu saya ngomong sesuatu. Ya, kita kan betul-betul berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana amalan-amalan kita itu amalan-amalan NU. Termasuk juga kita mempraktekkan tarawih lah itu yang akan saya sampaikan sebenarnya itu tarawih kita itu bukan cuman kemudian melakukan yang 20 rakaat tambah 3 witir, tetapi kami sesekali juga 8 bukan sesekali sebagian 8 rakaat, sebagian 23 rakaat, bahkan kalau dikalkulasikan saya rasa dari awal sampai akhir balak yang banyak yang 8 begitu. Luar biasa. Tapi ini 8-nya 8 lama Ustaz, bukan 8 cepat. 8 lama ya. Dan ini tentu tidak salah. Yang namanya kalau kita mengatakan orang Ahlussunnah wal Jamaah, ya jangan pernah khawatir ketika 8 rakaat. Saya sangat kurang sependapat dan kurang sepakat jika ada yang mengatakan NU harus 23. Saya tidak sependapat dengan hal yang demikian. Tidak salah kok ketika 8. Bahkan kan kalau kita buka kitab Syarah Yaqutun Nafis pun 2 rakaat pun sudah sah. Kalau 2 rakaat pun sudah sah, ngapain mempersoalkan yang 8 rakaat seperti itu? Ya membuktikan aja Ustaz ya. Biar gak pada ribut itu Ustaz. Dan ini ya dari banyak banget ahwal-ahwal kita yang dari awal kita ketemu dengan santri di sini ya karena kita sudah 9 bulan, maka kurang lebih selama 9 bulan itu kita sering mengajarkan ahwal-ahwal yang mungkin agak nyeleh. Ini dalam rangka agar mereka tidak ta'assubul a'ma, tidak fanatik buta begitulah ya. Jadi seperti misalkan saya itu ketika kemarin ngaji kitab yang sebelum asar kitab Haula itu saya komatnya duduk, bahkan beberapa kali momen saya itu azan dan komat dengan duduk. Saya ingin menampilkan bahwa yang seperti ini itu bukan wajib ketika berdiri tapi sunnah, bukan kemudian mengajarkan untuk
melakukan kesunahan, tetapi bahwa tidak apa-apa loh jika kemudian didapati ada orang-orang yang berpikir itu meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, bukan meremehkan, tapi dalam rangka untuk mengetahui ini bukan wajib yang ketika tidak dilakukan dosa, begitu, bukan seperti itu. Kemudian ketika sholat qobliyah ba'diyah juga kita duduk mempraktekkan, tapi juga diarahkan kan jenengan ketika mengimami menggunakan qiraah sab'ah juga, ya kan, wadduha wal laili idza saja, kemudian sesekali 2 kali, kemudian memegang Al-Qur'an, ya kan. Bagaimana kemudian bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah bukan wajib, ya kita praktekkan biar nggak kaget, biar nanti ketika melihat orang-orang seperti itu, oh ternyata emang boleh kok. Emang yang wajib adalah mengucapkan takbiratul ihramnya itu, kaulinya itu. Kemudian ketika saya mengimami sholat subuh, beberapa kali sih nggak baca kunut begitu. Saya sangat pede menjadi Ahlussunnah wal Jamaah karena sesuai dengan tuntunan kitab, kira-kira seperti itu. Apalagi ya, mungkin seperti itu apa ya? Apalagi ya? Apa itu dulu mungkin? Apa ada lagi? Itu dulu mungkin Ustaz. Itu dulu ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bisa lebaran. Pokoknya intinya kalimat yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum Ustaz Alvin, ya kan, saya sangat merasa berwarna di pondok pesantren Darussalam Motoringkel ini karena ada para santri yang sangat ekspresif, santri yang kemudian punya mahabbah kepada para asatidnya, dan saya juga bersyukur bisa ketemu dengan Ibu Vita, Pak Guntur, Pak Haji, dan Pak Haji. Mungkin hanya itu, intinya saya sangat bahagia ada di pondok pesantren Darussalam Motoringkel. Jangan, yang pasti saya akan kangen sih Ustaz, kangen sama mereka nanti ketika habis lulus gitu ya, dengan sangat berwarna ini, sesangat bahagia ini, yang nggak tahu, semoga mereka juga merasakan yang sama Ustaz. Insya Allah yang sama, insya Allah sih. Jadi bakalnya saya kangen dengan momen-momen seperti ini, insya Allah Ustaz. Itu paling itu Ustaz, ini bahagia lah Ustaz ya. Itu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.